Puncak Kalimantan Selatan. Paling tinggi ya berarti ya? Tertinggi di Kalimantan Selatan. Gabut. Gabut aja ya? Gabut aja. Bukan. Gabut. Itu ada, katanya ada 2 orang dewasa, laki-laki perempuan, pakai baju adat. Yang laki-laki itu megang kuda, nahan kuda kayak gitu. Terus di atas kudanya ada anak kecil, sama pakai baju adat juga, baju adat Dayak. Disamperin? Iya. Ya kalau ada gitu ya samperin. Mbak-mbaknya disamperin? Iya. Ya, kembali lagi bersama Ade dan Wahyu dari Jalan-Jalan Nur. Kali ini kami ngobrol dengan 2 orang pendaki. Mereka bercerita tentang pengalaman ke salah satu gunung tertinggi di Kalimantan Selatan, atau gunung tertinggi kan? Oh, ini perkenalkan dulu, ini namanya Mas siapa? Adi. Sama yang satunya Mas Omar. Iya. Kemarin ke Gunung Halo-Halo kan? Itu udah lama, tahun 2000. Aku 2014, Komar 2016. Oh. Itu Gunung Halo-Halo itu yang salah satu tertinggi, apa yang tertinggi di Kalimantan Selatan? Puncak Kalimantan Selatan. paling tinggi ya berarti ya? Tertinggi di Kalimantan Selatan. Berapa mdpl itu? 1901 mdpl. Sampai ke puncaknya itu kemarin berapa hari perjalanan kira-kira? Tergantung fisiknya sih. Kalau medannya? Kalau yang manusia standar aja. Kira-kira kalau manusia standar aja tuh berapa hari memakan waktu? 1 hari setengah lah. Manusia normal 2 hari. Ya, lebih 2 hari. 2 hari. Biasanya kan ngecamp di itu dulu, air terjun. Di Sungai Karu sama di mana? Pos 2. Terus 2 di Sebelum itu dulu, pertama Adi dulu nih, mendaki ini salah satu hobi atau cuma kegiatan di waktu luang aja? Gabut. Gabut aja ya? Gabut aja. Bukan, Gabut. bukan hobi? Bukan hobi, bukan Kalau Mas jalan-jalan. Komar gimana? hobi sih. Hobi. Berapa lama sudah menjalani sudah mulai mendaki? Kalau mulai mendaki itu mulai masuk pecintaan apa dia? Ya 2012. Masuk pecinta alam, Masuk pecintaan ekstrakurikuler SM pas SMK. Iya, dia SMA. 2012 sampai sekarang masih daki? Masih. Udah 9 tahunan ya berarti ya? Iya, Kurang lebih. Banyak dong pengalaman. Lumayan. Enggak, lumayan. Nah, kalau masalah pengalaman ini boleh cerita sedikit nggak? Waktu kalian naik ke puncak Halo-Halo itu ada kejadian yang mungkin sedikit ada mistisnya lah. Pernah ngalamin nggak selama pendakian ke Halo-Halo itu? Kalau kita beda waktu kemarin mendaki. Dia 2000 berapa? 14. 14. Saya 2016. Boleh kalau dari Mas Adi dulu cerita? Mungkin ada sesuatu yang lain. Ada nggak? Nah, Kalau mistis kurang. kan biasanya kalau orang-orang naik ke gunung itu ada cerita yang kayak gitulah. Ya kan namanya gunung, alam Di hutan, alam yang alam bebas. Ya mistis pasti ada, tapi ya biasa aja lah. Bisa Namanya juga hutan. bisa diceritain awalnya? Kalau di aku pribadi itu malah nggak ada. Yang ada teman yang waktu pendakian Bareng ya itu maksudnya? bareng. Gimana tuh? Waktu sudah turun dari puncak itu turun ke pos 1 kira-kira dari jam 11 siang. Dari jam 11 Dari puncak jam berapa? Di puncak jam berapa dulu nih di puncak nih? di puncak dari jam 7 sampai jam 11. Jam 11 itu turun ya berarti ya? Jam 11 mulai turun ke pos 1. Tapi di perjalanan ada teman yang asmanya kambuh, jadi agak lambat. Kami berdua sampai jam 6 sore. Yang 4 itu satu tim itu ada 6 orang, 4 sisanya itu nungguin di sana, terus nanya mau bareng turun langsung
atau mau stay dulu di pos 1. Ini nanya yang si Nanya aku sama yang Asma itu ya? yang Asma. Yang Asma jelas nggak bisa jawab dong. Jadi pilihannya ya aku sendiri yang milih bahwa stay di pos 1 buat jagain temen yang Asma. 4 orang sisanya turun langsung malam itu dari jam 6 Oh sampai itu jam 11 malam? jam 6. Bukan. Enggak, yang turun Dari puncak. Dari puncak kan tadi katanya jam 11. 11 siang. Oh 11 siang. Turun ke pos 1 Jam 6 sore sampai jam 6 sore. Oh. Dari puncak ke pos 1 itu kurang lebih 7 jam berarti ya? Harusnya bisa jam 4 sore sampai. Oh karena ada yang Asma tadi ngaret jadi sampai jam Iya, jam 6. Terus Terus yang berempat tadi turun gabung sama kelompok dari Kapuas sama Banjarbaru juga. Itu jadinya ada 12 orang. Nah, ada perjalanan mereka yang diganggu sama orang halus lah, orang halus ya sana gitu. lah. Gimana tuh? Katanya sepanjang perjalanan itu diikutin sama yang tidak terlihat. Terus waktu nyebrang sungai ada dekat pos 1 itu ada sungai yang lumayan besar. Kita harus nyebur kurang lebih selutut lah Dalam airnya. ya. Nah di situ ada cewek yang lihat kalau di ujung sungai ada sesuatu. Itu katanya ada 2 orang dewasa, laki-laki perempuan pakai baju adat. Yang laki-laki itu megang kuda, nahan kuda kayak gitu. Terus di atas kudanya ada anak kecil sama pakai baju adat juga. Baju Adat dari- Dayak. Bentar. Ini maksudnya ini kan dalam kondisi malam nih. Kondisi malam. Sekitar jam berapa tuh? Mungkin baru jam 7 atau pokoknya itu baru malam, baru jalan ya itu ya? habis maghrib lah. Soalnya itu dari sungai itu ke pos 1 itu lumayan dekat. Kondisi di lingkungan itu kira-kira itu ada perkampungan atau enggak ada tuh? Nggak ada. Oh jadi emang hutan rimba betul itu. Iya. Ada kemungkinan nggak di situ misalkan ada hewan kuda gitu, misalkan memang habitat kuda di situ apa enggak gitu maksudnya? Enggak, kalau macan ada. Kalau macan ada. Waktu aku naik, aku ada dengar suara auman, entah itu macan atau harimau. Waktu naik itu ya? Waktu naik. Jadi bisa dipastikan ya kalau di itu lokasi yang kejadian itu bukan perkampungan. Bukan. Kalaupun ada hewan itu juga kira-kira kuda nggak ada di situ lah ya? Iya, itu hewan liar, hewan hutan lah. Yang teman itu selama di perjalanan apakah ngelihat aja apa mereka ngegangguin atau apa gimana? Lumayan diganggu, katanya juga sampai dinaikin di atas katanya, jadi sampai tas itu rasanya berat. Padahal waktu naik itu biasa aja ya gitu ya maksudnya. Waktu naik kan memang berat, tapi Iya. kan sudah Sudah bahan makanan lama-lama sudah yang terlalu sudah kerasa. habis. Minuman sudah Berkurang lah ya. kurang pokoknya kan. Terus kelanjutannya? Sampai yang cewek itu bilang katanya kita diikutin dari atas, dari jam 6 dari maghrib, dari Sungai Karut, dari pos 1 itu diikutin sampai seharusnya mereka sampai di desa itu jam 12 malam. Itu harusnya bisa sampai jam 11 malam lah, harusnya sudah bisa sampai ke desa. Tapi mereka jam 11 itu baru di antara pos 1 sama desa, di tengah-tengah. Baru setengah perjalanan. Baru setengah perjalanan itu sudah capek minta ampun. Terus ada temen yang katanya lihat jelas Miskun memantau. Dalam keadaan apa tuh maksudnya? Di waktu dia pipis, waktu dia kencing, ada di ujung lah dia lihat Miskun. Terus tuh habis pipis ya dia samperin, tapi Miskunnya mundur, samperin lagi. Disamperin? Iya. Ya kalau ada gitu ya samperin. Mbak-mbaknya disamperin? Iya. Terus? Disamperin mundur, samperin ketiga kalinya hilang. Setelah itu mereka ngecamp baru ya sejam 2 jam istirahat
baru turun ke desa jam 3 subuh baru sampai ke desanya. Padahal seharusnya kira-kira jam 11-an ya. jam 11 setengah 12 ya paling lambat jam 12 lah. Setelah itu Setelah itu sih mereka aman-aman aja. enggak, maksudnya kan yang berdua kan masih di atas nih. Ya, yang aku kata orang berdua. kan udah turun. Hmm. Waktu yang berdua itu turun jam berapa tuh? Pagi jam 7. Oh, nunggu pagi dulu ya. Berarti Nunggu nginap di atas ya dulu ya. Iya, nunggu teman yang satu kan sehat baru turun. Kalau sebenarnya turun itu ada aturannya nggak sih? Apakah boleh atau nggak boleh sih? Kalau itu kan maksudnya jamnya kan malam tuh, kondisi medan pun gelap gitu. Apakah boleh turun jam segitu? Apa harus nunggu pagi dulu? Aturannya apa gimana? Kalau kata orang kampung sana itu naik ataupun turun nggak boleh malam hari, nggak boleh di malam hari. Memang dianjurkan oleh orang-orang kampung sekitar ya. Iya, jangan naik atau turun di malam hari. Tapi kenapa tuh yang rombongan tadi sampai berani turun pada malam hari tuh? Apakah memang nggak tahu apa? Ada yang tahu, ada yang enggak. Terus pikiran mereka sepakat kalau mau capek sekali aja. Oh, biar cepat-cepat nih maksudnya. Kalau Mas Komar mungkin Yang tahun berapa tadi? 2015 yang ya? 2016 kah? Mungkin itu cuma karena kecapean aja sih. Bisa ceritain? Ya, Itu pendakian ya? ya pendakian Merah Putih. Waktu berapa orang tuh? Kalau kemarin itu naik hampir kurang lebih 200-an lah orangnya. Kalau saat pendakian itu. Ya kan kalau 17 Agustusan pasti ada pendakian Merah Putih di sana. Berarti itu tiap tahun tuh? Ya tiap tahun. Oh, kemarin ikut event itu? Kemarin ikut itu. Di gunung yang sama? Ya itu sama. Oh iya. Ya lalu. Kejadian apa nih Mas Komar yang dialami di waktu pendakian Merah Putih di Gunung Hala-Hala? Kalau yang mistis sih nggak ada. Cuma kemarin mungkin karena cewek itu kecapean kan ya. Ya udah. Habis pos berapa tadi? Di Sungai Karu. Sungai Karu mau balik kan ada sungai tuh. Ada sungai. Nggak ada bareng. Nah di sana stop dulu lah istirahat. Pada waktu itu posisinya jam berapa tuh kira-kira tuh? Itu masih siang. Oh, siang. Ya siang. Itu setelah turun dari puncak juga? Turun dari puncak juga kan dari puncak kita ngecamp dulu di Sungai Karu. Besok pagi baru lanjutin jalan lagi. Gitu. Kami balik dari Sungai Karu itu sekitar jam 7 lah. Jam 7 Jam 7 pagi. Ya. Jam 7 pagi udah berangkat. Dari Sungai Karu ke sungai itu sekitar setengah jam lah ya. Setengah jam. Dekat aja. Sungai apa tuh maksudnya? Sungai. Oh, yang di seberang itu tadi. Iya. Ya, Yang katanya sampai lutut Oh iya. airnya. Nyebrangnya itu yang sampai dari Sungai Karu ke tempat nyebrangnya itu ya maksudnya? ya, setengah jam dari sana. Terus kan itu balik pasti ada panitia kan diselenggarin tuh ada event. Jadi tiap di jalur itu ada beberapa pos buat panitia. Oh, ada yang jagain gitu ya? Ada yang jagain di pos. Jadi kalau ada musibah atau apa-apa tinggal lapor ke panitia aja. Kemarin itu yang nyelenggarain Mapala di Fakultas di Unlam lah. Kalau nggak salah Mapala SIPA yang nyelenggarain. Jadi kan pas udah capek udah ke cewek, udah aku putusin aja. Bang, aku berdua sama bang siapa itu? Lupa, baru kenal juga. Pas kalian saya yang bawain sih. Bawain tasnya ya? Ya bawain tasnya, jadi kan tandem dua gitu. Sampai ke atas ke pos di puncak Tiranggang. Kurang lebih dari, kalau jaraknya kurang lebih sih dari alun-alun Martapura sampai ke kurang lebih Timol lah, antara Timol atau Simpang Kartanyar Baru itu. Antara 5 sampai 10 kiloan kira-kira. Jauh gitu? Jauh. Kayaknya lebih. Dari sungai ke Dari sungai itu. dari sungai ke puncak Tiranggang. Ya kurang lebih ya. Bawain tasnya tuh dari situ? Bawa tas dari situ. Jogging. Tapi biasanya kalau udah kepepet kayak gitu kan ya, kan ada yang sakit juga. Kita nggak bakalan capek lagi biasanya. Capek sih tapi sedikit.
kan kita mikirin teman yang sakit, Iya. Lebih banyak panik. jadi lebih banyak paniknya, jadi agak kurang lah sakitnya. Jadi sampai di pos di Ranggang, taruh tas, lapor sama panitia, di bawah ada yang sakit. Ini terus panitia langsung turun ke bawah juga sama saya, Mau ngejemput ngejemput lagi. Jadi dari sana digendong lagi si cewek itu. si cewek itu. Dari sana sampai puncak itu, Kirang itu puncak pertama guys. Hah? Puncak pertama. Iya. Ya kan kalau ke Halo-Halo kita lewatin 2 gunung tuh. Hmm. Jadi 1 gunung dulu kita lewatin, baru turun, baru mau naik ke Oh, puncak. naik lagi. Ya, itu jalurnya. Kalau gunung-gunung di Jawa kan datar, naik, naik langsung aja. Langsung sampai ke puncaknya yang tujuan itu ya. Iya. Oh jadi seakan-akan di Gunung Halo-Halo ini walaupun ketinggiannya itu rendah, lebih rendah dari gunung yang lain, tapi jalurnya itu yang Jalurnya yang agak sakit yang gitu. yang susah lah. Iya. Soalnya melewati 2 gunung kan tadi. Iya, 1 gunung dulu baru turun lagi kan ke bawah, baru Turun kita naik, mau turun menuju naik. puncak. Kalau perkiraan itu kemarin ada yang menghitung kurang lebih 40 kilo. Nggak sampai, Nggak sampai. belum sampai. Perkiraan itu kalau nggak salah 27 kiloan. Aduh. Terus yang 27 kilo. Jadi pas saya tinggalin kan ya, hmm. paling nggak saya angkatin apa tasnya, Hmm. saya tinggal bentar aja, udah teriak-teriak dia,